Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan DNA Kids. Yuk adik-adik yang di rumah, yang masih di jalan juga ya. Iya betul Kak Durman. Yuk kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Wah, hai Yuna, asik sekali ya kamu. Kamu sedang makan apa itu? Aku sedang makan cookies, Kak. Ini coklat cookies kesukaan aku. Wah, Yuna, Kak Susan, Iya, Kak Durman. kelihatannya enak sekali ya. Iya bener banget. Iya, Kak. Ini enak sekali. Aku bisa berebut sama adik untuk cookies ini. Wah, Kak Durman, ternyata Yuna sampai berebutan ya. Oh iya adik-adik, kakak hari ini punya suatu cerita nih yang menarik loh hari ini, yaitu tentang murid Tuhan Yesus. Yuna mau menjadi murid Tuhan Yesus tidak? Mau, Kak. Yuna mau jadi murid Tuhan. Nah, Yuna dan adik-adik yang di rumah, sebelum kita lanjut mendengarkan firman Tuhan yang ini Kak Durman, yuk kita terlebih dahulu memuji dan menyembah Tuhan ya. Betul sekali. Sebelum kita memuji menyembah nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Bapak yang baik, Bapak yang luar biasa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami beribadah secara online Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kami sukacita di saat kami memuji memuliakan nama-Mu. Berikan kami kegembiraan untuk menari buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di hati kami, juga di mana kami beribadah secara online. Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, nyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, muji tiap hari, nyembah tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
Adik-adik, yuk kita semua duduknya yang manis. Lalu persiapkan hati, telinga, dan pikiran kita. Karena sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita Alkitab, Kisah Para Rasul. Cerita Alkitab hari ini adalah tentang satu kitab bernama Kisah Para Rasul. Kitab ini menceritakan apa yang terjadi setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali. Begini ceritanya. Tepat sebelum Yesus pergi ke surga, Yesus bilang ke murid-muridnya bahwa mereka akan menerima kuasa karena Yesus akan mencurahkan Roh Kudus. Awalnya, murid-muridnya tidak mengerti apa yang dimaksud Yesus. Lalu kemudian, ada Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya di hari libur yang kemudian disebut Hari Raya Pentakosta. Disitulah awal mula terjadinya gereja. Adik-adik, Yesus juga bilang kepada murid-muridnya untuk menceritakan tentang dirinya ke Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Mereka juga diminta untuk pergi sampai ke ujung bumi. Hal itu mustahil untuk murid-muridnya kalau mereka melakukannya dengan cara sendiri. Mereka membutuhkan bantuan Roh Kudus untuk melakukannya. Roh Kudus bekerja melalui murid-muridnya. Murid-muridnya mengajar tentang kerajaan Allah, berbagi makanan, dan juga berkat kepada sesama. Juga menolong orang yang miskin dan sakit. Melakukan persis apa yang Tuhan Yesus telah tunjukkan kepada mereka. Karena murid-murid Yesus menolong orang-orang dan cerita tentang Yesus kepada semua orang, orang-orang itu memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus. Pengikut-pengikut itulah disebut pengikut Yesus atau orang Kristen. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga, Tuhan mengutus murid-muridnya untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus nih adik-adik, ke Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia, dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus itu gimana, Kak? Caranya dengan menjadi teladan yang baik dalam perkataan kita. Betul kan Kak Susan? Betul Kak Durman. Dan perbuatan kita juga adik-adik. Nah, contohnya berbagi apa yang kita punya kepada orang lain. Betul kan Kak Susan? Betul Kak Durman. Nah, membantu orang yang memerlukan sesuatu dan menolong orang yang sakit juga loh adik-adik. Yap, betul sekali itu Kak Durman. Seperti Yuna tadi, Yuna bisa loh berbagi cookies yang Yuna suka kepada orang lain. Oh iya nih Kak Durman, aku hari ini punya video tentang berbagi nih adik-adik. Yuk kita lihat videonya bersama-sama. A little girl went to the park with her dad. And you wouldn't believe all the fun that they had. They went on the slide. And they went on the swings. They climbed up the trees and did lots of other fun things. After playing for a while, it was time for a snack. They sat down on a bench, and the girl opened her backpack. She reached inside and said, "Oh, looky!" It was a great big chocolate chip cookie. She picked up the cookie and broke off a chunk. But then she looked up and saw a cheery chipmunk. "Oh, hi, little chipmunk. Are you hungry too?" "Well, this little piece can be just for you." The girl broke off another small bite when a bouncy birdie came into her sight. "Oh, hi, little bird. Are you hungry too?" "Well, this little piece can be just for you." She broke off another piece just like that. But someone was watching her. It was a curious cat. "Oh, hi, little cat. Are you hungry too?" "Well, this little piece can be just for you." Now the cookie was small and it would be all gone soon. But then the girl noticed a rowdy raccoon. "Oh, hi, little raccoon. Are you hungry too?" "Well, this last piece can be just for you." After she gave her cookie away, her father didn't quite know what to say. "You can share if you want, I don't mind." "But wasn't that cookie your favorite kind?" "It's only a chocolate chip cookie," she replied.
I'm not really sad and I'm not gonna cry. I do like cookies very much, you see. But I love those around me even more. That matters the most to me. Setelah lihat video ini, aku mau belajar sharing apa yang aku suka ke orang lain. Nah, Yuna dan adik-adik yang di rumah, Kak Dorman sama Kak Susan mengajak kita untuk minggu ini nih Kak Susan. Ya, minggu ini Kak Dorman. Berbagi barang yang kita sukai kepada orang lain. Nah, adik-adik bisa loh berbagi makanan atau barang-barang lainnya. Boleh banget dibungkus dengan rapi dan diberikan dengan sukacita kepada orang lain. Orang lainnya itu siapa, Kak? Apa boleh memberi kepada orang yang tidak kita kenal? Betul sekali Yuna, bisa kepada orang yang kita temui di jalan atau ke satpam perumahan kita, betul kan Kak Susan? Iya Kak Dorman, betul. Ke bapak pembersih jalan juga, tetangga sebelah rumah kita juga boleh loh adik-adik. Juga kepada saudara kita yang membutuhkan. Iya betul banget itu. Yang terpenting nih adik-adik, bukan mahal tidaknya barang yang kita berikan, melainkan dengan hati kita yang mengasihi orang itu. Hati yang mengasihi bagaimana maksudnya? Yuna, hati yang mengasihi adalah orang yang memberi dengan tulus, rela dan sukacita memberkati orang lain. Betul sekali. Oh, aku mengerti sekarang, Kak. Ayo teman-teman, kita siapkan pemberian kita untuk orang lain. Aku tidak sabar untuk berbagi. Aku mau jadi teladan untuk orang lain. Yes, betul sekali Yuna. Adik-adik, berbagi adalah salah satu contoh menjadi teladan di dalam hidup kita. Ayo, adik-adik yang di rumah, kakak mau mengajak kita semua untuk memberikan kepada orang lain yang membutuhkan ya. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 7a dan c. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7a dan c. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah adik-adik, yuk segera kita persiapkan peralatan kita, baik itu gunting maupun lem, karena sekarang kita akan beraktivitas bersama-sama. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas kecil 2 buah buffalo ya, HVS yang lebih tipis lagi, pensil, glitter bubuk, lem uhu atau lem fok, spidol, gunting, pom-pom. Adik-adik buat 2 buah gambar telapak tangan seperti ini, lalu digunting ya. Nah, yang warna biru juga. Nah, seperti ini ya, kalau sudah digunting. Lalu buat pola seperti ini ya. Yang kertas warna birunya juga sama ya, buat pola seperti ini. Lalu yang kertas oranye buat pola seperti ini, buat 2 buah ya adik-adik. Lalu digunting. Kita mau buat badan kupu-kupu ya, buat 2 buah ya. Jadi dari sini ke sini kira-kira 12 cm. Oke. Nah, ini bagian jempol kita taruh paling atas. Di sini kita kasih lem ya. Lalu tempelkan seperti ini. Ingat jempol di atas ya, 2 jempol ini. Ini kasih lem. Kita mau tempelkan badan kupu-kupu dan kepalanya. Pasang 2 antena kupu-kupu, kasih lem di bagian belakang.
Lalu kita ambil spidol ya, kasih mata kupu-kupunya di sini, kasih mulut juga ya. Nah ini seluruh permukaannya ini kita olesi dengan lem ya, tapi lem kertas yang tipis aja, buat biar glitternya bisa nempel. Terakhir tambahkan pom-pom ya. Di sini lem sama perutnya dikasih garis aja ya. Nah, kakak udah buat 2 nih. Jangan lupa fotokan hasil karya adik-adik dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami semangati anak untuk mempersiapkan barang-barang yang ia punya atau yang akan ia berikan kepada orang lain. Bisa berupa makanan ataupun barang yang lainnya. Temani mereka saat anak-anak mulai berbagi dengan orang lain. Tanyakan anak-anak apakah mereka berbahagia saat mereka sudah melakukan hal tersebut. Berikan apresiasi atas tindakan teladan memberi yang telah berhasil mereka lakukan. Sampai bertemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita untuk memberi. Nah, di layar handphone adik-adik dan di layar televisi adik-adik ada QR code. Minta tolong sama papa mama untuk scan QR code tersebut untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur untuk semua berkat dan kebaikan-Mu yang boleh kami terima sepanjang minggu ini. Sekarang kami mau memberi persembahan, biar kami boleh belajar untuk berbagi berkat. Kami ingin memberi bukan karena kelebihan kami ya Tuhan, tapi dari apa yang terbaik yang kami punya. Semoga persembahan kami bisa berkenan kepadamu ya Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Dalam nama Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah online kami hari ini. Kami mau belajar untuk selalu mempunyai gaya hidup yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Buat yang susah dan bersedih, biar Kau tolong dan hiburkan mereka ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk para pemimpin gereja kami, Pak Niko, juga Pastor Samuel Gunawan beserta keluarganya. Semoga Engkau selalu melindungi mereka dan memberkati pelayanan mereka. Dan kami mau mendoakan semua kakak-kakak sekolah minggu kami, biar Kau selalu jagai dan memberkati pelayanan mereka. Juga kakak-kakak tim multimedia yang bertugas menyiapkan ibadah online maupun offline, biar Kau selalu berikan mereka kesehatan yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa-doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita angkat tangan kita mau menerima berkat Tuhan. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang melingkupi adik-adik dimanapun dan apapun adik-adik lakukan. Adik-adik yang percaya katakan, amin. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai nih. Dan Kak Durman, firman Tuhan yang tadi menarik sekali ya Kak. Betul sekali, karena firman hari ini mengingatkan kita untuk memberi dengan tulus, rela, dan sukacita untuk memberkati orang. Karena itu adalah gaya hidup yang baik. Adik-adik, meskipun ibadahnya sudah selesai, tapi jangan bersedih. Karena kita akan ketemu lagi di minggu depan. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye.